Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para pecinta ilmu agama, para bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang kali ini Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat teragung, yaitu nikmatul iman dan Islam. Semoga Allah kekalkan nikmat iman dan Islam ini pada diri kita hingga kita husnul khotimah. Allahumma amin. Salawat salam semoga terlimpah kehadirat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran yang berkaitan dengan akidah, dengan keimanan, dengan keyakinan. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apa itu? Akidah atau keyakinan yang sesuai dengan keyakinannya Nabi dan para sahabat. Karena kalau keyakinan kita tidak seperti keyakinannya Nabi dan para sahabat, itu tertolak. Kita ini salah faham terhadap pimpinan gitu aja bisa bermasalah. Kenapa? Kita akan salah bersikap. Kita akan, karena salah menilai, akhirnya salah bersikap, akhirnya menjadi salah sikap, salah paham, dan berujung pada ruwet, pada hal-hal yang tidak baik. Kita salah paham terhadap teman, itu pun menjadikan hal yang tidak baik. Nah ini kalau salah paham terhadap ketauhidan, terhadap kemahaesaan Allah, ini bermasalah. Akhirnya keyakinan kita kepada Allah salah, sehingga kita menyimpulkan Allah itu apa toh? Allah itu siapa toh? Sifatnya bagaimana toh? Ketika ini salah, akhirnya sikap kita pun juga akan salah. Sehingga sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Makkah Al-Mukarramah, diangkat jadi Nabi dan Rasul, kita lihat banyak sekali patung-patung di sekitar Ka'bah. Dalam sejarah dikisahkan sampai berapa? 360 patung. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena salah paham tentang Tuhan. Tuhan bagian jodoh tersendiri, Tuhan bagian rizki nanti ada lagi sendiri, buatkan patung. Tuhan bagian hujan ada lagi, wes banyak. Tuhan pemberi kesembuhan, nanti dibuatkan patung lagi. Patung-patung itu disembah sesuai dengan landnya. Kalau hajatnya untuk pernikahan, nanti ya sujudnya ke berhala yang spesialis perjodohan menurut versi orang-orang kafir.
Nanti kalau ada orang sakit, maka dia akan datang ke berhala yang spesialis untuk nangani hal-hal sakit menurut keyakinan mereka. Maka sebenarnya kalau mau dibahas lebih dalam, itu sebenarnya itu sungguh sangat kebodohan itu. Coba permasalahan yang ada pada kalangan umat dalam diri manusia itu banyak sekali. Kenapa kok cuma disimpulkan 360 saja? Nah ini seharusnya lebih daripada itu. Tuhannya seharusnya sesuai dengan jumlah masalah. Maka itu adalah pendapat yang salah. Memahami Tuhan yang tidak benar itu menjadikan kebodohan dalam diri seseorang. Akhirnya salah dalam bersikap, salah dalam bertindak, salah dalam berakidah, ya akhirnya nggak bertauhid. Nah kita berharap hadirin yang mulia, dengan kita mempelajari ilmu akidah ini, hari demi hari kita semakin layak diaku menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin telah kita bahas bahwasanya sifat bagi Allah Azza wa Jalla itu tidak terbatas, tidak terhingga. Kenapa? Dikarenakan memang sifat Allah, zatnya Allah itu sifatnya full dengan kesempurnaan, dengan kegagahan, dengan keindahan. Maka keindahan Allah pun tanpa batas, kegagahan, kehebatan Allah pun tanpa batas. Kesempurnaan Allah pun tanpa batas. Tetapi para alim ulama menyimpulkan ada 20 sifat yang pasti ada pada zat Allah. Allah itu zat yang bersifat. Ini penting. Allah itu apa? Zat yang bersifat. Sifatnya penuh dengan kesempurnaan, kemuliaan, keindahan tanpa batas. Para alim ulama meneliti dalam Quran dan Al-Hadis, ada 20 sifat yang pasti ada pada Allah, yang akal nggak bisa menerima kalau 20 sifat itu tidak ada pada Allah. Nah 20 sifat tersebut adalah sifat yang wajib kita ketahui, yang dengan mengetahuinya kita akan bisa kenal kepada Allah melalui sifat-sifatnya. Benar nggih? Biar ingat kembali, kita buat syairan, kita baca lagi di muqaddimah ini. Sifat wajib 20 bagi Allah. Allah wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama, basar, kalam,
qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu 20 sifat yang pasti ada pada Allah. Kemarin telah kita bahas sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Ada 5 nggih? Ada 5. Wujud artinya ada. Allah itu pasti wujud, pasti ada. Dalilnya apa? Kita bisa tahu kalau Allah itu ada dengan wujudnya alam semesta. Wujudnya Allah itu qidam, baqa, tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Qidam maknanya awal tanpa permulaan, baqa akhirnya akhir tanpa akhiran. Qidam, baqa. Berbeda dengan wujudnya manusia. Kalau manusia itu wujudnya diwujudkan. Kalau Allah wujudnya asli wujud. Selain Allah diwujudkan. Allah yang mewujudkan. Makanya Allah khaliq. Allah itu zat yang menciptakan. Kita ini makhlukun. Makhluk, zat yang diciptakan. Hanya ada 2 unsur nggih. Allah itu khaliq, kita ini apa? Makhluk. Nah, makanya kita serba terbatas. Wujud kita ini ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Allah wujudnya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kalau kita itu jadi objek. Wes, ya namanya makhluk, diciptakan, dikuasai, diberi rizki, dihidupkan, dimatikan, disehatkan, disakitkan, dibisakan. Makanya orang kalau keterlaluan lupa daratan namanya lupa daratan, nggak ingat kalau dia itu makhluk. Seperti Firaun ngaku jadi itu Tuhan, kebablasan nih ini. Oke, Allah itu wujudnya qidam baqa. Kemudian zat Allah itu yang wujud qidam baqa itu mukhalafatuhu lil hawadisi, tidak sama dengan makhluknya. Kalau selain Allah itu ada persamaannya, ada bandingannya. Utara, selatan, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, dalam, luar, dan sebagainya. Allah tidak seperti itu, tidak sama dengan makhluknya. Apapun yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita rasakan, maka itu namanya makhluk. Allah enggak seperti itu. Wa ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbesit dalam hatimu, Allah enggak seperti itu. Kemudian qiyamuhu bi nafsih. Allah itu wujudnya dengan diri sendiri. Wujudnya Allah itu tidak bergantung pada yang lainnya. Karena apa? Allah itu yang digantungi semuanya. Semuanya bergantung kepada Allah. Kemudian yang keenam sekarang yang mau kita bahas, kelanjutan kemarin, yaitu Allah itu bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah secara bahasa artinya Allah itu
bersifat esa, maha satu. Tuhan Allah maha esa, mustahil ia berbilang, mustahil Allah itu banyak, nggak mungkin. Kalau ia banyak, tentu timbul perselisihan atau perbedaan faham antara mereka, dan akan binasalah alam ini karena yang satu membawa ke hilir dan yang lain membawa ke mudik. Karena itu Tuhan Maha Esa, Maha Tinggi, Maha Tunggal. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Dan Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Okay. Sering kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Lah kalau Allah itu berbilang kenapa? Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Misalkan Tuhan yang mengurus langit itu satu, Tuhan yang mengurus bumi itu satu, kan bisa begitu. Berbagi wilayah. Iya Pak. Kalau ada Tuhan, Tuhannya itu berbilang, kemudian apa? Berbagi wilayah. Mungkin buat ini? Nggak mungkin. Kenapa? Dikarenakan kalau berbagi berarti Gusti Allah yang bagian ngurusi langit tidak punya wewenang ngurusi bumi. Berarti kekuasaannya itu terbatasi oleh Tuhan yang lain. Tuhan yang bagian ngurus bumi tertahan, nggak bisa ngurus langit, tertahan. Maka yang tertahan itu lemah. Seperti saya Pak, misalkan saya berdiri gitu, saya duduk. Ketika saya duduk tertahan oleh kursi. Berarti kursi ini menahan saya. Saya kalah dengan kursi. Saya kalah dengan kursi. Kenapa? Tertahan. Saya ngurusi langit, Tuhan ngurusi langit, tetapi tertahan, nggak bisa ngurusi bumi. Lah tertahan. Allah nggak seperti itu. Allah itu Maha Esa. Ya gini aja Pak, misalkan Tuhan itu dua, kita umpamakan, kan mungkin atau tidak kan begitu pembahasannya. Misalkan Tuhan itu dua, Tuhan A pengen saat ini hujan, Tuhan B pengen saat ini panas, dan ternyata panas. Berarti menang Tuhan mana ini Pak? Tuhan A saat ini pengen hujan, Tuhan B pengen saat ini panas, ternyata terjadi panas. Menang Tuhan mana ini? Tuhan B. Betul begitu? Saya ulangi pertanyaannya. Tuhan A menghendaki, pengen dengan kekuasaannya, pokoknya hari ini di daerah Pelem hujan. Terus Tuhan B dengan kekuasaan kehendaknya menetapkan, enggak, pokoknya hari ini terang, panas. Nyatanya panas. Menang Tuhan A atau Tuhan B? Ini sama-sama Tuhan loh Pak, sama-sama keren ini. Sama-sama Tuhan. Menang mana? Ya. Jawabannya adalah permisalan ini sebenarnya pada hakikatnya itu permisalan yang salah. Permisalannya yang salah, Ustadz.
Tadi kan jenengan mengatakan Tuhan itu sama-sama kerennya, sama-sama hebatnya. Lah kok tahu-tahu ada yang menang? Ketika ada yang menang berarti ada yang kalah. Perkara yang kalah itu tidak layak jadi Tuhan. Kalau nggak layak jadi Tuhan, ya jangan disejajarkan dengan Tuhan. Katakan yang ini bukan Tuhan. Selesai. Lah adapun pertanyaan tadi untuk memudahkan pemahaman. Contoh misalkan Allah berkehendak hari ini hujan. Terus ada pawang hujan. Pengen apa? Menghendaki hari ini tidak hujan. Itu nggak bisa disamakan pawang hujan dengan pangeran, mboten saged niku. Allah menghendaki dia sakit. Pak dokter pokoknya berusaha dia sembuh. Tuhan dan dokter nggak bisa disejajarkan, nggak bisa. Maka tidak mungkin Allah itu berbilang. Ya udah gini aja Pak, bagaimana kalau kita tetapkan Tuhannya musyawarah, itu gimana ya? Tuhan itu apa Pak? Musyawarah loh, musyawarah bagi program gitu loh Pak, ya musyawarah pagi nanti loh. Bagaimana kalau beberapa Tuhan itu kumpul jadi satu dan mereka itu musyawarah? Ya wes lah, untuk 1 minggu ini yang nata alam semesta kamu Tuhan A. Nanti apa berikutnya yang bagian nata aku Tuhan B. Tuhan saya ikut-ikutan, aku ya minggu ketiga no, ya wes. Jadi kayak nisab mingguan Pak. Itu gimana kira-kira ada 3 Tuhan, mereka saling bermusyawarah untuk apa? Menata alam semesta. Musyawarah itu menunjukkan kelemahan. Kok ada Tuhan bermusyawarah dengan yang lainnya, itu menunjukkan kelemahan. Tuhan kok musyawarah? Enggak. Qul huwallahu ahad. Allah itu maha satu, maha esa. Maka tidak benar perkataan yang mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana. Lah, Tuhan itu ada di mana-mana. Niku bisa menimbulkan sebuah pemahaman pemaknaan yang keliru oleh orang awam. Oh, berarti Tuhan itu banyak. Ya salah. Makanya ketika Nabi berdakwah kepada orang-orang kafir, yang ketika itu orang kafir menyembah ratusan berhala, kemudian Nabi hanya mengejak kepada lillahil wahidil qahhar, kepada Allah zat yang maha satu saja. Mereka pada mulanya komplain, loh gak, gimana itu, kita ini punya Tuhan ratusan aja nggak bisa menyelesaikan masalah, masa kita disuruh nyembah yang satu? Yaitu ternyata mereka menyembah patung-patung itu karena apa? Dalam kebingungannya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Satu, itu mengatur alam semesta, dunia akhirat sendirian, tidak butuh pada bantuan. Masya Allah. Jadi alangkah mulianya bila kita ini menghambakan diri kepada zat yang maha satu. Mengenai sifat keesaan Allah ini ada yang tanya Pak. Allah Maha Esa, Kudrah.
Selanjutnya Allah memiliki sifat kudrah. Tuhan Allah bersifat kudrat. Arti kudrat ialah kuasa. Mustahil Allah itu lemah. Mustahil Allah itu lemah. Kalau ia lemah, tentu makhluknya tidak akan wujud. Dan kalau lemah, maka itu bukan Tuhan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Al-Ahzab ayat 72. Yang benar 27 ini. Paketnya lagi, Allah punya kudrah dan Allah punya iradah. Tuhan Allah bersifat iradah. Iradah artinya menetapkan sesuatu menurut kehendaknya. Mustahil ia tidak menurut kehendaknya. Mustahil ia dipaksa oleh kekuatan lain untuk melakukan sesuatu. Kalau ia dipaksa kekuatan lain, maka ia bukan lagi Tuhan, karena ia suatu yang lemah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Al-Qasas 68. Dan Tuhanmu menjadikan apa yang ia mau dan yang ia kehendaki. Untuk kita mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang maha qadir ala kulli syai', fa'alul lima yurid. Kudrah dan iradah itu sangat banyak dalam kehidupan kita yang bisa kita telaah, sehingga kita meyakini bahwa sebenarnya Allah itu benar-benar maha berkehendak dan Allah itu maha kuasa. Masya Allah. Kita hidup di dunia ini lahir dari seorang ibu yang itu, bapak kita ya yang itu, tanpa kita bisa memilih. Kita dilahirkan menjadi orang ajam, orang Indonesia. Kampung kita ya kampung itu pun kita tidak bisa memilih. Kemudian dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang kita alami yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita pengennya sehat, malah sakit. Kita pengennya gembira, malah susah. Kita pengennya kaya, jatuh miskin. Kita pengennya untung, malah bangkrut. Kita pengennya dimuliakan, malah dihinakan. Bahkan kita milih istri yang itu. Banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Loh, kok begini ya? Loh, ternyata kok begini ya? Ya emang begitu. Kita punya atasan, kita punya bawahan, kita punya relasi, kita punya teman, kita punya grup. Banyak kehendak kita yang gak sesuai dengan apa yang seharusnya itu. Kok gak gini ya? Itu semua menunjukkan bahwasanya alam semesta ini ada yang ngatur. Apa? Ada yang ngatur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang kita ini
menyenangi suatu perkara, ternyata itu buruk bagi kita. Terkadang kita ini membenci suatu perkara, ternyata itu baik bagi kita. Kita sering dipertontonkan, tahu-taunya itu sudah selesai gitu. Iya ya, untung saja ya, untung ya. Ini sering saya ceritakan. Ada seseorang mau berangkat ke kantor. Ada seseorang mau berangkat ke kantor, dia naik bis. Dia perkirakan ini 5 menit ke depan saya harus mendapatkan bis. Supaya apa? Tidak terlambat masuk kantor. Karena kalau terlambat masuk kantor masalah. Bisa dipecat, bisa dikurangi gaji, bisa bermasalah dengan atasan pokoknya. Alhamdulillah 2 menit berikutnya ada angkot lewat, ada bis lewat. Kita ngawe-ngawe, prit, woi, sambil gini nih. Stop. Dicuekin Pak, apa? Dicuekin zut gitu. Masya Allah, berbagai macam umpatan dalam luar negeri dikeluarkan. Wis, wang wa amma ba'du, dasar semacam-macam. Apa? Jengkel, terlambat pasti. Ngumpat dia. Ditunggu, terpaksa nunggu. Ternyata seperempat jam berikutnya barulah lewat bus yang kedua, yang kualitasnya itu lebih rendah. Ya tiot gitu, wis penumpangnya agak full, wis nggak apa-apa daripada nggak nyampe kantor. Diawe akhirnya apa? Singgah. Ya udah naik, gerutu terus, kenapa? Sambil gerutu. Iya, gara-gara ini gitu, nyalakan sana sini. Itu bis tadi awal dicegat juga nggak bisa, gini gitu. Oh, ternyata setelah berjalan sampai 15 kilo ke depan, ternyata rame di situ, banyak orang. Ada polisi di situ. Geger apa? Ternyata ada informasi bahwa bis yang pertama tadi masuk jurang. Baru alhamdulillah, untung tadi nggak mau apa? Nggak mau berhenti ngampirin saya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah gitu. Ya. Ternyata bis tidak mau berhenti ngampiri itu pun juga sebuah apa? Anugerah, sebuah kenikmatan. Makanya kita harus pandai-pandai husnudzon, bersangka baik kepada fi'lullah, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Aku ini udah doa loh Pak, aku ini sudah doa mati-matian, pagi baca Yasin, sore baca Yasin, malam tahajud, baca Al-Waqiah, wiritan sana sini, Allahumma terus. Kok kehidupan saya tetap seperti ini saja? Kok nggak sama seperti teman-teman yang lainnya? Nah, kita nggak tahu. Mungkin Allah menghendaki kebaikan di situ, yaitu diantaranya mungkin kalau uangnya cepat-cepat banyak, nanti malah sholatnya tidak tertib, gitu. Nanti kalau cepat kaya, nanti malah mainnya nggak ke masjid lagi, gitu. Nanti ngaji juga sudah males lagi, wiritan ogah-ogahan lagi. Dan kita nggak tahu, mungkin apa yang kita kehendaki itu tidak diwujudkan, tetapi Allah berikan dengan bentuk yang lain. Allah maha berkehendak, Allah maha tahu tentang kebutuhan kita. Seperti anak kecil berdoa, minta kepada orang tuanya, Pak, minta motor. Minta motor. Maka oleh ayahnya dibelikan sepeda roda 4, no? Sepeda roda 4. Ngamuk, saya minta motor-motoran itu loh, yang
bisa jalan cepet, yang walaupun pakai aki-aki kayak punya teman itu loh ya, karena ngerti mas-masnya itu udah pakai motor-motor Pak Matic yang damel cecesan lagi nih Pak, kan asik ini kan yang cepet berikan sepeda walah nggak jauh. Bapak ini nggak senang sama saya, bapak ini zalim sama saya, mau saya itu pengennya sepeda yang cepet, itu mas aja dibelikan, masa saya dibelikan roda 4 begini. Dia nggak tahu kalau dia diberikan sepeda yang kenceng begitu dia akan cepet masuk ke akhirat. Dia nggak tahu. Nah, jadi kita doa silahkan, dan nanti ijabatud da'awah itu terserah Allah. Ada kalanya sesuai yang kita minta itu Allah wujudkan, ada kalanya Allah berikan yang lebih baik lagi, ada kalanya Allah berikan yang lebih hikmah bagi kita, ada kalanya menjadi pelebur dosa, ada kalanya hasil-hasil doa kita itu disimpan nanti akan diberikan di akhirat. Maka dalam sebuah kisah itu ada di akhirat orang yang ketika di dunia ndonga enggak nate dikabulaken, doa enggak pernah dikabulkan, ketika di akhirat gitu. Yang dulu kamu di dunia ndonga pengen sak pol-pole, di dunia enggak diberikan, sekarang di akhirat diwujudkan. Yuh, kalau tahu gini ya Allah, terus dulu doa enggak usah dikabulkan enggak apa-apa katanya. La ilaha illallah. Makanya ada sebagian para wali-wali Allah itu karena saking melihat kudrah iradah Allah itu, sampai dia itu doa itu ngati-ngati, doa itu hati-hati banget. Sholat ya sholat doa biasa, Robbing Firli, doa dalam sholat dibaca. Tapi selain itu kalau mau doa itu sangat hati-hati betul. Hampir-hampir temannya itu mengatakan, kamu itu wali tapi kok gua yang nggak tahu ndonga. Nah, kamu itu wali tetapi kenapa kok nggak pernah doa, itu kenapa? Maka dia mengatakan doa itu kan minta itu kan supaya diijabahi, doa itu kan sesuai kebutuhan. Apakah Gusti Allah itu tidak maha mengetahui akan kebutuhanku, katanya? Apakah aku ini lebih mengerti kebutuhanku daripada Tuhanku? Kok berani-beraninya aku dikte Tuhanku? Enggak usah. Pokoknya Allah nyuruhnya apa, tak lakoni ngoten mawon wis ben. Engko dadine piye mosok enggak diparingi ning Gusti Allah. Jadi saking ma'rifatnya ke Gusti Allah, Allah itu maha pemberi, maha Rahman Rahim, kudrah iradahnya wis qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari. Ada yang versi minta, ada yang versi wis opo jari pangeran, wis opo jari pangeran. Enggak berani berdoa bukan karena sombong, tapi karena apa? Karena merasa Allah sudah sangat tahu mengenai kebutuhannya, ngoten. Ada lagi para wali itu yang modelnya itu apa-apa doa, apa-apa doa. Sampai ada seorang wali itu minta sandal jepit, minta tali sandal itu pun, ya Allah Gusti sandal kula rusak ya Allah, minta sandal ya Allah. Akhirnya oleh teman wali yang lainnya dikomentari, kamu itu wali ndongane kok remeh-remeh ngono kuwi piye? Wong kamu itu wali kok doanya cuma apa? Minta tali sendal, orang ngisin karo pangeran. Maka dijawab, walaupun cuma tali sandal itu kalau enggak dikasih Allah, apa ya ada yang bisa ngasih? Jadi karena apa ini? Karena saking melihat kemaha agungan Allah dan dia melihat alangkah rendah, dhaif, lemahnya dia, maka dia meminta. Ini wali Pak, niki sama-sama wali. Yang tidak minta tadi itu karena saking konaahnya dengan Gusti Allah,
nerimo. Lah yang doa ini kenapa? Karena mandang Allah itu maha belas kasih, Rahman Rahim, mosok nggak njaluk. Nah kita ini beda. Kalau kita ini doanya karena nafsu gitu, nggak doa karena males. Mas kenapa nggak doa? Males. Nggak doa karena apa? Males. Doa itu karena nafsu. Itu Kiai Uzair itu pernah menyampaikan dalam mafhum bayan pas ngaji itu ya. Kenapa kita ini doa terus doa kita ini nggak makbul? Karena pas kita doa Allahumma itu yang kita ingat bukan Allah, tetapi yang terbayang itu benda yang kita minta. Contoh, kita minta duit, kita minta duit dengan Gusti Allah, terus kita punya utang misalkan. Tapi di sini kan nggak ada yang punya utang ya Pak, nggak ada kan? Saya yakin nggak ada di sini. Nah, ini wajahnya wajah-wajah penuh tidak punya masalah hutang ini insya Allah. Jadi contoh, misalkan kita pas punya hutang, butuh duit agak banyak, Allahumma baca Yasin, kita baca Waqiah, idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadhibah, dibaca 41 kali, khataman satu malam, wong bismillah, idza waqa'ah, selesai. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyuwun duit, ya Allah minta uang. Itu yang nampak itu duit, gebokan duit itu. Gusti Allah jangan dilupakan. Kaifa yustajabulah, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Lah Mbah Wali itu saking dekatnya dengan Gusti Allah itu membaca 1, 2, 3 kali itu tahu-tahu makbul gitu aja. Kenapa kok begitu? Sinyalnya kuat Pak. Kenapa? Sinyalnya kuat, hus gitu langsung. Yai, anak saya sakit, udah 3 hari nggak makan, gini. Oh ya, bawa air, bacakan Fatihah sekali, diminum ya, sembuh. Kok gampang nih? Lah kita membaca Fatihah 1000 kali biasa saja. Lah ini yang perlu kita latih. Terus Allah itu punya sifat qudrah, Allah maha kuasa, Allah punya iradah, Allah maha kehendak. Kalau pas kita mudzakar nafi isbat itu sering disampaikan ya. Gimana itu urutannya? Api tidak bisa membakar, itu Pak Mustafa ya. Api tidak bisa membakar, terus Allah lah yang membakar. Api biasanya yang kita dengarkan ya, api dapat membakar berhajat kepada Allah gitu ya. Allah membakar tidak berhajat kepada api. Kalau Allah berkehendaki dengan adanya api terjadi kebakaran. Kalau Allah kehendaki tanpa ada api akan terjadi kebakaran. Kalau Allah kehendaki dengan api malah terjadi kesejukan, begitu ya. Nah, ini yang biasa kita dengar begitu. Sebenarnya di sini ada satu hal yang perlu dikoreksi, itu sering dimudzakarkan oleh para kiai, Kiai Uzair, Kiai Ubed, Kiai Fatah, para gus-gus niku lepas bahas niki memang perlu diluruskan. Ngeten Pak, api tidak bisa membakar, sudah benar. Allah lah yang membakar, sudah benar. Api membakar butuh pada Allah. Di sini ada kesan bahwasanya api itu membakar. Lah, untuk membakarnya butuh Allah. Lah, niki sing perlu diluruskan. Yang benar bagaimana? Allah menciptakan kebakaran bersamaan dengan nempelnya api pada kertas, begitu. Mboten kok kertas nempel pada api nempel pada kertas, api membakar kertas, tetapi butuh pada Allah. Seakan-akan
api itu dikasih baterai kekuatan bakaro kemudian bisa bakar. Enggak, itu masih salah, masih belum bertauhid. Untuk api tidak bisa membakar, Allah lah yang membakar. Api yang tampaknya membakar pada hakikatnya adalah Allah yang membakar. Nah, gitu. Kalau Allah kehendaki dengan adanya api terjadi aja kebakaran. Kalau Allah kehendaki tanpa ada api terjadi pula kebakaran. Kalau Allah kehendaki ada api, ya terjadi kesejukan. Segitu aja. Bisa dipaham? Ngerti nggih? Saya ulangi lagi. Api tidak bisa membakar. Allah lah yang membakar. Yang tampaknya api membakar pada hakikatnya adalah Allah yang menciptakan kebakaran bersamaan dengan bersentuhannya api dengan kertas. Diucapkan begini lebih baik. La ilaha illallah. Makanya pas Nabi Ibrahim dibakar itu apinya dingin. Apinya gimana? Dingin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sifat adat istilahnya, sifat adat yang diberikan sifat watak membakar yang ada pada api itu diperintahkan dingin. Nah, akhirnya menjadi dingin. Oh, berarti Ustadz, kalau kita sakit kemudian oleh Pak Dokter disuruh untuk minum obat ini kemudian sembuh, itu kita langsung syirik, langsung musyrik, langsung kafir? Nggih mboten. Enggak. Karena apa? Yang ada dalam kehidupan kita ini adalah perkataan hukum adat. Contoh misalkan, aku kok luwe kono lo mangan gen wareg. Nah, mananya apa? Biasane lek mangan wareg. Nah, wah, ini lagi banyak utang, nggak punya duit, kerja sana loh biar dapat duit. Mananya apa? Kamu kerja. Biasanya kalau kerja dapat duit. Aku kok sakit kepala, minum oskadon pancen ngoten nih. Minum oskadon biar sembuh. Mananya bagaimana? Minum oskadon biasanya sembuh gitu. Nggak kopi iki. Mau buat kopi, sana loh, nyalakan api, masak air. Itu apinya kurang besarkan, biar panas. Ini semua kita berbicara mengenai hukum adat. Makanya ketika pas huruf 3 hari, 40 hari, 4 bulan kita dilatih untuk bagaimana membicarakan nafi isbat sama teman, berbicara iman yakin. Untuk apa? Untuk training biar hati kita ini tersuasana, apa-apa itu langsung ingat Gusti Allah begitu. Tapi hikmahnya ketika kita hidup di lapangan bersama khalayak ramai, kita juga menyampaikan umumnya manusia gitu. Misalkan ini mau menyembelih ayam, sana ambil pisau. Itu pisaumu itu kurang tajam, makanya dagingnya nggak terpotong. Ya biasa aja, nggak apa-apa begitu. Kenapa? Ini berlaku hukum adat. Lah adapun tadi yang tak sampaikan, ataupun pas mudzakarah nafi isbat itu forumnya forum mudzakarah, forum taklim, memang begitu dipelajari biar timbul sebuah keyakinan. Sampai di sini ada yang tanya, Pak? Mungkin sebentar. Api itu bisa panas atas kekuasaan Allah, mboten napa-napa. Betul, enggak apa. Tadi makanya tak bedakan ya, Pak.
Tadi yang awal tadi itu fi maqam hakikat, dalam derajat hakikatnya, nyatanya perkara itu seperti yang awal tadi itu. Lah adapun dalam kehidupan sehari-hari kita mengatakan, oh ya api bisa panas itu karena semua adalah dari Allah. Wis mumpun bener ngoten niku nggih. Kula niki anu Pak, kula niki kerja saged sukses, duit kula kathah ngeten niki nggih sedanten ditulung Gusti Allah. Ya wis dalam fi maqami takallum, dalam perbincangan ya wis gak apa-apa. Tetapi kalau ngomong keyakinan mboten ngoten niku. Nggih. Nabi Ibrahim terkena api, kemudian gak terbakar, itu semua karena kuasa Allah. Benar. Pun benar ngoten. Nggih. Jenengan nggih lucu, keren terus. Nggih, wajib. Nggih. Iya betul. Nggih. Pertanyaannya adalah nggih. Siap. Mantap Kong. Saya. Pawang hujan nyisih ke hujan, tahu-tahu terang. Wih piye ceritane ngoten nggih? Niku damel hukum adat. Niku dicekel Mbah nggih, niku dicekel. Niku hukum adat. Sebelum saya ke teknis akan saya terangkan, nyatanya tidak semua pawang hujan yang nyisihkan hujan berhasil. Itu menunjukkan biasanya kalau sistem itu dibuat akan terjadi hujan nyisih, ngoten nggih. Tetapi niku tetap pakai hukum kebiasaan. Nah, ngoten. Sekarang lah kira-kira teknisnya menggunakan apa Ustaz? Karena kula sanes pawang hujan kula mboten pirsa, tetapi di berbagai macam literatur dan mudzakarah yang saya tahu Mbah niku bisa menggunakan, lah ini beliau ahli fisika mesti pirsa niki. Ini ku ketika perkara sing adem karo perkara sing panas didadekne siji menguap piye kemudian terus nyisih, jarene wonten niku wonten. Secara ilmiah itu bisa dinyatakan, tetap itu hukum kebiasaan. Terus yang kedua, ada yang mengatakan itu menggunakan jasa nyun sewu, jasa perkara gaib, jin misalkan. Enten jin itu sing memang dia punya kemampuan, punya spesialis bangsane nyisih-nyisih ngoten niku nggih enten. Zaman Mbah Nabi Sulaiman nggih enten. Ketika Mbah Nabi Sulaiman pengen untuk membuat kerajaan, jin-jin itu dikon gawe kolam songko koco dan sebagainya. Memang gak ada spesialis sing ngoten-ngoten niku. Lah itu semua hukum adat. Contoh misalkan kula pengen damel griya, saya pengen buat rumah. Biasanya rumah yang desain semacam ini 1 bulan selesai. Tukang yang sama tak panggil ke rumahku, Pak Tukang dan tim Anda, tolong buat rumah ini 1 bulan selesai. Ini keperluannya, ini materialnya, sip. Ternyata apa? 2 bulan nggak selesai. Kenapa begitu? Karena memang kebiasaannya. Biasanya selesai, cuma mungkin saja tidak selesai dan nggak apa-apa begitu. Jadi itu tadi kenapa niku
hukum adat. Ada lagi sing mbah-mbah wali niku damel Allahumma mbah, dia tidak menggunakan jin, dia tidak menggunakan ilmu fisika biologi nopo sing adem panas di dadene siji barang ngoten niku, pakai Allahumma tahu-tahu sep langsung hilang hujan ngoten, diijabahi donga ngoten niku. Niku kaitannya karo karomah ngoten niku. Ngoten nggih, Pak? Siap. Nggih. Nggih. Penting niki, Pak. Ilmu adat nikilah yang merongrong keyakinan kita. Kenapa? Kita ini mulai kecil dididik di lingkungan adat. Luwe mangan warak. Nggak punya duit, kerja dapat duit. Sakit minum obat sembuh. Ngoten niku. Sehingga itu menjadi sebuah keyakinan. Yo pengen dapat duit yo harus kerja. Harus kerjanya ini yang masalah. Harusnya ini loh yang perlu kita edit biasanya gitu loh nggih. Tetapi karena itu sering terjadi menjadi sebuah keyakinan. Yes, namanya sakit yo harus minum obat, mulai nggak minum obat supaya sembuh. Karena apa? Yang dia tahu secara berulang adatnya kalau sakit ya minum obat dan sembuh. Padahal ada yang mati, cuma dikatakan pasti sembuh. Lah pasti ini loh yang menjadi penyakit. Dalam hati maka katakan ya biasa nih. Yes, nggak punya duit yes ikhtiar mas kerja. Ya, semoga Allah berikan rezeki. Biasanya orang itu kalau kerja nanti akan dimudahkan rezekinya, tapi yang halal, ikhtiarnya diantaranya doa, begitu. Kita ngaji begini atau kita dakwah, kita bayan, kita jauh lah misalkan. Dakwah ya dakwah saja, tapi jangan dipastikan kalau saya dakwah pasti orang itu dapat hidayah. Mboten. Dakwah itu perintah. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sepodo ae kamu berdakwah atau kamu nggak berdakwah, itu orang-orang yang jatah nggak dapat hidayah nggak akan beriman. Oke. Merekanya yang didakwai nggak dapat hidayah nggak masalah, tetapi ketahuilah kita yang berdakwah pasti dapat pahala. Itu sampai ketika pamannya Nabi wafat kemudian belum sempat mengucapkan syahadat, itu Nabi sedih. Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau sukai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi Allah berikan berbagai macam janji. Kalau kita berikan, kalau kita berbuat dakwah, Allah akan turunkan hidayah. Turunnya itu kapan, di mana, kepada siapa, bagaimana caranya, terserah Gusti Allah. Maka enten ulama niku, ada seorang ulama itu yang memberikan nasihat, kamu itu kalau ngajar santri ya sudah ngajar saja, nggak usah pertentangan bagaimana supaya santrinya pinter, santrinya alim. Khawatir apa? Nggak ikhlas katanya. Terus pokoknya ngajar itu karena Allah, sudah didoakan terus selesai, udah begitu. Ya ngibadah. Kalau begitu indah jadinya. La ilaha illallah. Nggih. Enggak. Oh tidak. Kita punya program.
kemudian program kita bagaimana biar sukses. Apakah ini menafikan Allah? Tidak. Ini namanya tadbir, pengaturan, Pak. Ini pengaturan namanya. Seperti pas perang Khandaq itu bagaimana nggak ngatur itu Nabi dan para sahabat musyawarah, akhirnya apa? Buat parit. Itu pengaturan itu. Madinah akan diserang oleh musuh. Secara strategi itu orang Islam dikepung orang banyak. Repot ini bagaimana? Ada sahabat yang usul, kita membuat parit ya Rasul. Buat parit untuk menghalang-halangi musuh datang ke Madinah. Itu program. Oke, kita buat parit. Tetapi buat paritnya itu bukan buat parit saja. Buat parit yang disertai dengan tangisan, doa, tawakal. Sehingga ketika itu diceritakan sampai sahabat buka perutnya saking apa? Laparnya. Ya Rasul, lihat ya Rasul, saking laparnya kami ini sampai perut kami ini kami tali menggunakan selendang, kemudian di dalamnya pun ada sebagian sahabat yang dikasih batu satu. Maka Nabi membuka, piro Kang watune niki ya Rasul, satu batu ini. Akhirnya apa? Nabi membuka tali pinggangnya. Lihat, Nabi apa? Batunya dua. Jadi cara ngomong luwe aku nih. Aku lebih lapar daripada kamu. Doa istighosah. Nah, ternyata itu musuh Allah itu dihantam mundur, belum sampai ke parit, malah dengan hal yang lain, dengan angin kalau nggak salah. Diporak-porandakan. Jadi ya kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ada seorang sahabat datang bawa kendaraan. Mana kendaraan kamu? Di depan ya Rasul. Lah, kok kamu biarkan? Iya, udah tawakal. Oh, enggak begitu. Ikat dulu baru tawakal. Ini ajaran dari Nabi. Syariat dulu terus hakikat. Syariatnya disertai hakikat. Nah, begitu. Jadi ada pengaturan, kemudian tetap kita bertawakal, kita berkeyakinan bahwa semua ini yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indahnya orang kalau terbiasa apa-apa itu menisbatkan kepada Gusti Allah, itu enggak mudah sakit hati, enggak mudah riya sum'ah, dan tidak mudah suudzon billah. Begini, misalkan kita ngajak saudara si A, misalkan kita ajak, kita kasih motivasi untuk sebuah amalan, misalkan sholat. Itu kalau kita ngajak, kita ini kan program ini, pokoknya tiap hari saya mau datang ke rumah dia, sambil ngasih makanan, sambil tak ajak sholat, sambil nanti pokoknya tak kasih motivasi pentingnya sholat. Oke, laksanakan program itu. Udah setengah jam misalkan. Oh enggak, bismillah. Terus dalam mengerjakan juga harus yakin, ya Allah, aku datang ini pun yang gerakan Engkau, kudrah irodahmu. Aku ngetuk pintunya pun juga karena Engkau. Aku ngasih khidmat, aku ngajak, aku ngasih motivasi, ini pun semua adalah ilham datang darimu. Pada akhirnya nanti kalau orang ini berhasil kita ajak ke masjid, itu kita nggak akan sombong. Bukan loh, kilo cah kene kok, memang saya kok. Nggak begitu. Kenapa? Karena kita menisbatkan dari awal itu, ini bukan aku yang berperan ya Allah, ini murni anugerahmu. Nah, ngaten. Dan andaikan nggak berhasil, ya nggak masalah. Bukan kok kemudian gagal, ya Allah, aku udah berusaha, aku udah doa, aku udah khidmat, aku udah mati-matian meluangkan waktu, tetapi kenapa ini orang kok nggak mau ke masjid? Mana keadilanmu ya Allah? Loh, ini jenenge yo ngajak geger karo pangeran ini. Tetapi ketika hati kita mulai awal kita sandarkan ke Gusti Allah, indah. Kenapa? Ya Allah, aku ndakwai dia itu ya semata-mata karena Engkau loh ya Allah. Jangankan ikut, nggak ikut pun nggak apa-apa. Keren ya Pak, medeni nih, wedan nih.
Ini kita target Medeni ini. Jangankan dia ikut, nggak ikut pun nggak apa-apa. Maksudnya adalah, ya Allah, ini murni anugerahmu, aku bisa ngajak ini pun engkau yang menggerakkan. Dan dia bisa sholat ini pun juga memang engkau yang menghendaki, yang menggerakkan. Jadi sedikit pun tidak akan aku akui bahwa itu adalah peranku di situ, Gusti. Wah, kalau bisa begitu cepat jadi wali, Pak. Ini bukan maknanya menafikan kerisauan, boten. Risau tetap, risau itu amalan, no. Sehingga kalau kita ini dalam semua gerak itu nisbatnya ke Gusti Allah, itu jadi indah. Suatu saat ada seorang Imam Malik kalau nggak salah, kalau nggak Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Suatu saat beliau itu dikerjain oleh tetangganya begitu. Imam Ahmad, ke rumahku, aku minta tolong. Siap, datang. Sampai di situ ngapain? Oh, nggak jadi, kamu pulang aja. Siap, pulang. Tetangga sampai di rumah, Imam Ahmad, ke rumahku, minta tolong. Siap, datang lagi. Apa yang harus aku bantu? Maaf, nggak ada. Pulang kamu. Siap, pulang. Sampai 3 kali. Itu pun Imam Ahmad itu juga tidak ndongkol hatinya. Akhirnya pemuda tadi itu nanya, kamu itu kok keren banget, aku kerjain begitu kamu kok nggak marah? Loh, aku marah kenapa? Ya tadi tak panggil dan ternyata memang nggak jadi, kamu pulang sampai 3 kali begitu, kamu kok ya mau datang yang kedua kalinya, datang yang ketiga kalinya. Akhirnya Imam Ahmad menjawab, apa urusanku dengan kamu? Apa alasanku untuk marah kepada kamu? Wong aku itu loh beramal tadi itu hanya murni karena Allah. Jadi ketika engkau memanggilku, ya memang layaknya seorang tetangga itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang itu kalau iman kepada Allah dan hari akhir, ya nolong tetangganya. Karena ada panggilan amalan inilah aku datang. Sampai di sini nggak digunakan, nggak masalah. Toh aku sudah beramal, kembali lagi. Yang kedua juga begitu, ketiga juga begitu. Jadi karena aku itu ngamalku karena Allah, maka tidak ada alasan untuk aku ini memaki-maki makhluk. Apa urusanku dengan makhluk? Urusanku dengan Gusti Allah gitu. Nah itu pas begitu apakah Imam Ahmad gak sakit hati? Ya mungkin sakit, cuma kemudian langsung mudah dinetralkan. Karena apa? Akidahnya lurus, tauhidnya lurus, latihannya terus menerus. Maaf yang seperti ini Ustaz, sampean kok ngomongnya kenceng-kenceng begitu, apakah sampean sudah sampai seperti itu? Saya pengen seperti itu, Pak. Makanya tak sampaikan gini, biar apa? Biar kita sama-sama meningkat keimanannya, kita meningkat ketauhidannya, cara pandang kita terhadap kudrah iradah Allah itu lurus, sehingga kita ini semakin hari layak diaku menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, Pak? 2:30. Alhamdulillah obrolan kita berkait dengan tauhid siang ini semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.